Kalau apabila seorang business owner itu sudah mulai meragukan kali ya, sudah Iya betul, khawatir betul. khawatir tentang bisnisnya gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, "Aduh ini masih bisa jalan nggak ya bisnisnya?" Gitu kan, "Bisnis saya Masih ini bisa bisa masih dikembangkan. ada udah apa, masih bisa berjalan masih bisa berkembang nggak sih? Atau, masih prospek nggak sih gitu ya di Iya betul, kedepannya?" Coach. Gitu ya. Itu tuh harus gimana tuh gitu ya, apa dia harus mikirin sendiri atau harus ketemu coach, harus ngobrol sama harus gimana nih gitu kan? Halo Sobat Coaching, balik lagi dengan aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bisnis dan coaching bersama dengan Coach Adit. Mari kita sapa coachnya. Halo Coach Adit, Halo, gimana kabarnya nih Coach alhamdulillah sekarang? baik. Gimana Alhamdulillah, kabarnya Aulia? baik juga Baik? Coach. Bisa, Oke. good. Kita bahas apa nih sekarang nih, Aulia? Oke Coach, jadi kita membahas nih misalkan, kita sebagai business owner, Iya, nah apa sih yang harus kita lakukan ketika, sedang berada di fase bisnis ini tuh untuk apa, terus, bisa nggak sih bisnis ini tuh, berkembang besar mmm, atau kekhawatiran-kekhawatiran lainnya tuh. oke. Nah dari situ, mau nanya nih Coach, kapan sih kita perlu ada yang coaching atau perlu self coaching, seperti itu, Coach. Jadi, kamu tuh bertanya nih, kalau apabila seorang business owner itu sudah mulai meragukan kali ya, sudah Iya betul, khawatir betul. khawatir tentang bisnisnya gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, "Aduh ini masih bisa jalan nggak ya bisnisnya?" Gitu kan, "Bisnis saya Masih ini bisa bisa masih dikembangkan. ada udah apa, masih bisa berjalan masih bisa berkembang nggak sih? Atau, masih prospek nggak sih gitu ya di Iya betul, Coach. kedepannya?" Gitu ya. Itu tuh harus gimana tuh gitu ya, apa dia harus mikirin sendiri atau harus ketemu coach, harus ngobrol sama harus gimana nih gitu kan. Ya Iya intinya betul, kan Coach. dia biasanya sih kalau kayak gitu tuh juga merupakan suatu tanda-tanda burnout ya, Mmm, business owner yang burnout. Jadi yang udah overload ya atau udah ini ya, udah, ya mungkin juga ada faktor-faktor eksternal yang membuat dia akhirnya mulai meragukan atau mulai mengkhawatirkan gitu ya, kondisi bisnisnya dan dia. Karena kan ini, hubungannya dengan masa depan dia juga nih gitu kan. yang memengaruhi Heeh, mindset gitu ya. akhirnya kan mempengaruhi mindset dan akhirnya motivasinya dan segala Mmm, macam, akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan itu, gitu mmm. ya. Dan itu saya yakin sih pasti semua orang ya, bukan hanya business owner yang pas akan, menjumpai titik itu gitu ya, titik dia mulai agak-agak burnout atau agak-agak memikirkan, sudah mulai muncul kekhawatiran-kekhawatiran gitu Mulai ya, mulai terombang-ambing gitu ya. jenuh gitu juga bisa sih, jenuh. Mhm, Karyawan juga suka gitu kan, mhm. udah bertahun-tahun, "Aduh masih ini nggak ya kerja di sini?" Gitu ya, tapi masih butuh duitnya, tapi juga udah bosen gitu, udah kayaknya kok udah stuck gitu ya. Nah itu sama, dia kalau business owner juga kalau misalnya mulai melihat bisnis itu sudah mulai stuck, muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, gitu ya. Mmm, Nah kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan kan gitu ya, apa iya yang harus betul. dia lakukan gitu ya. Ya macam-macam sih, tadi kamu bilang self coaching. Self coaching itu mungkin maksudnya gini sih, lebih ke self reflection ya, atau merenung. Merenung ke diri sendiri gitu ya, dengan dia bertanya terus dia merevaluasi sendiri gitu ya. Mmm, apa yang harus dia lakukan gitu ya, mungkin dia, perlu mempertimbangkan lagi plus minusnya gitu ya. Apakah memang masih ada yang bisa dikerjakan lagi, yang bisa diteruskan gitu ya. Jadi, dia melakukan perenungan gitu ya. Atau dia juga bisa ketemu orang lain, bisa menemui mungkin partner bisnisnya, atau menemui mentornya gitu ya. Iya, atau dia bisa meng-hire seorang coach profesional ya, yang bisa membantu dia untuk, ini nih ya, menemukan jalan gitu ya, solusi gitu ya, atau bisa membuka lagi gitu ya, semangatnya gitu. Mmm, Macam-macam sih gitu ya, apa yang dia mau inginkan gitu ya. Cuma dengan adanya seorang coach profesional, bisa membantu dia secara objektif gitu ya. Kalau self talks atau self reflection atau self coaching itu sampai titik tertentu itu masih bisa sih, cuman kalau sudah tapi biasanya mentok tuh, kalau sampai titik tertentu mentok, nggak tahu kapan sih mentoknya ya, yang jelas ketika dirinya itu dari dirinya sendiri sudah mulai ada penolakan-penolakan untuk menjawab sendiri gitu ya. mhm. Tapi kalau dari orang lain yang nanya lebih objektif, dia juga bisa lebih, Terbuka. objektif juga menjawab gitu. Mhm.
karena orang lain nih, nggak ke diri Iya, sendiri betul. ya mikirnya gitu. Jadi ada orang yang dia bisa menjadi tempat diskusi gitu. Mmm. Nah, ya apa sih biasanya kalau yang dilakukan dalam coaching yang ketika, menghadapi owner yang dalam fase seperti itu ya? Biasanya sih, coach itu akan mau fokus kembali ke visi misinya dia ya, visi misi dia sebagai seorang business Business owner owner. gitu ya. Perlu di-visit ulang tuh, ditinjau ulang visi misinya gitu ya. Mungkin dia perlu diperbesar lagi visinya gitu ya. Mmm. Mungkin sudah ada yang jenuh gitu ya di situ. Jadi, dia perlu menemukan lagi atau perlu reconnect lagi dengan visi hidupnya gitu loh. Agar, bisa lebih clear lagi bisnis ini nih apa nih hubungannya dengan visi hidupnya itu, gitu ya. Sehingga dari situ barulah selanjutnya meng-coaching ke berbagai solusi-solusi ke depannya seperti apa, gitu ya. Ya bisa juga sih keputusannya memang dia harus tutup atau harus ini ya, cuman keputusan itu jelas gitu kan, akan lebih clear gitu ya. Jadi tidak berdasarkan emosi aja, tapi betul-betul dengan pertimbangan yang sudah dibahas dengan coach-nya gitu ya. Dan bisa juga dia akhirnya ya memutuskan untuk melanjutkan. Dia menemukan semangatnya lagi, menemukan purpose-nya lagi, menemukan passion-nya lagi di bisnis tersebut. Nah, itu yang justru akan bisa menemukan strategi-strategi baru gitu loh. Jadi gini, pengalaman saya sebagai seorang coach profesional itu menarik ya, karena, eee, mereka itu ketika buntu, itu bukan karena buntu mereka tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan sih, tapi karena dirinya itu apa ya, dalam kondisi unresourceful ya state-nya itu, sehingga dia nggak bisa kayak orang lagi kacau pikirannya kan jadi nggak bisa menemukan solusi ya, Nggak bisa berpikir nggak jernih bisa gitu berpikir ya? jernih gitu loh. Nah ketika state-nya udah kembali, baik gitu ya, masalah itu, apa ya, solusi-solusinya akan muncul dengan sendirinya tuh Mmm. di pikirannya ya. Dia bisa menemukan solusi yang ke depannya seperti apa. Kalau toh dia perlu resource dia bisa cari sendiri, ya bisa bisa belajar buku lagi, bisa, diskusi dengan, para pebisnis yang lain gitu ya, bisa, dengan komunitasnya gitu ya, bahkan bisa minta, saran dari karyawannya gitu ya. Yang jelas dia bisa bisa me-manage kembali solusi-solusi itu. Tapi yang penting adalah kondisinya harus naik dulu nih, apa, semangatnya gitu loh. Kalau lagi down, lagi kusut, ya, lagi kacau beliau gitu pikirannya, ya mau dikasih apapun nggak akan masuk gitu kan. Dan apa yang di dalam tuh nggak akan muncul gitu loh. Iya betul, Coach. Jadi, eee, harus kondisi mentalnya dulu nih harus dibalikin dulu gitu. Baru setelah itu mereka bisa menemukan solusi-solusi atau dia bisa mencari tahu sendiri solusinya apa. Ya yang dengan lebih jernih dan dia bisa menjadi lebih kreatif lagi nantinya ke depannya untuk bisa membesarkan bisnisnya gitu. Oh, seperti itu, Coach. Kalau misalkan untuk, self coaching itu sendiri, Mhm. berarti ketika merasa udah buntu, udah jenuh dan segala macem, itu lebih baiknya, menemukan mentor atau Mhm. salah satu coach untuk, membalikan mental dan semangatnya lagi untuk menerapkan atau Iya. menjalankan visi dalam berbisnis tersebut gitu ya, Coach, ya? Mhm. Ya jadi ya self coaching tadi saya bilang sih tetap ada ininya ya, ada gunanya juga gitu ya. Hanya kebanyakan nih gitu ya, manusia itu untuk berdialog dengan diri sendiri itu nggak bisa apa ya, nggak bisa konsisten gitu ya atau nggak bisa, bisa objektif benar-benar gitu loh. Mhm. Pasti di dalam itu banyak sekali penolakan, sangkalan, atau benturan-benturan, konflik-konflik batin gitu ya, konflik-konflik batin, Iya betul, ya. Coach. Karena dia kayak ngomong dengan diri sendiri gitu ya, Pasti bilangnya, "Ah, ini karena nggak bisa," iya iya gitu. baru, "Ah saya begini," muncul lagi suara, "Ah nggak mungkin, kayaknya lu nggak bisa deh," gitu. Jadi kayak ada yang berusaha di dalam tuh ada state-state atau diri yang saling Bertolak berantem, belakang iya seperti gitu. Nah kalau dengan orang lain, itu bisa lebih objektif gitu ya, karena si orang lain ini tuh bisa men-challenge dia, bisa membongkar, mindset-nya segala macam dengan proses yang memang orang ini sudah ahli gitu ya, gitu. Jadi dia bisa tinggal dia mengikut, difasilitasi aja gitu ya.
nggak perlu mikirin orang-orang dan dalam dirinya suara-suara yang suara-suara yang membantah tadi Mempengaruhi. pun akan bisa Oh. ditangani oleh coach ini gitu, coach profesional ini gitu. Kalau mencari mentor ya boleh mentor, tapi kan mentor itu fungsinya adalah berbagi pengalaman gitu ya. Ya carilah mentor yang pernah burn out juga kali ya, yang pernah galau gitu ya. Betul, jadi Tapi kan juga itu langsung belum tentu cocok gitu ya, hmm, solusinya. Ya dulu dia galaunya seperti apa, solusinya apa, belum tentu bisa diterapkan ke kita gitu kan. Jadi, lebih bagus sih dengan coach ya, karena hmm, coach itu sudah terlatih, ilmu coaching yang bisa juga, mengaddress atau meresolve kondisi-kondisi unresourceful state-nya si klien atau unresourceful itu kondisi tadi ya, state atau kondisi dirinya yang lagi tidak berdaya gitu loh. Kalau orang nggak berdaya, unresourceful, sehingga bisa balik menjadi berdaya lagi, bisa bangkit lagi gitu ya, menjadi empower lagi. Nah, dari situlah dia bisa muncul nanti solusi-solusi atau jawaban-jawaban yang mungkin yang selama ini tuh kayak nggak ketemu gitu ya. Karena tadi udah terblok dengan galau-galau tadi gitu loh. Jadi solusinya itu nggak muncul, kreativitasnya nggak muncul gitu. hmm. Itu mungkin prosesnya ya. Jadi memang sangat penting juga sih ya sampai satu titik, seorang business owner itu punya seorang coach. Bukan tentang ngajarin tentang cara bisnisnya, justru seorang coach itu akan sangat berguna ketika, bisa memfasilitasi kondisi state-nya si owner ini gitu ya, agar mereka bisa, me-manage dirinya gitu. Dengan kondisi business owner yang seperti itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih coach, terhadap kinerja pribadi dalam diri gitu? Ya pasti gitu ya, kalau dia lagi galau, bukan hanya ke pribadinya ya, bahkan ke bisnisnya juga bisa pengaruh gitu. Hmm, Eee, Kalau dia lagi galau begitu tentu dia akan lebih sulit untuk mengambil keputusan ya. Kalau sulit mengambil keputusan, ya tentu nanti hasilnya juga bisa salah gitu kan. Bisa salah mengambil keputusan, bisa salah hasilnya. Kalau dia lagi galau, ket suatu ketika juga, timnya ya, tim di perusahaannya atau di bisnisnya itu juga akan terpengaruh gitu loh, oh iya iya betul kan? coach. Mungkin dia jadi mudah marah atau kayak nggak semangat, timnya Jadi juga jadi nggak emosinya nggak semangat, terkontrol gitu ya? terus akhirnya, timnya juga jadi turun, performance-nya, ujung-ujungnya ke Hmm, bisnis juga gitu ya. Jadi ya tetap ya, jadi antara diri dia dengan bisnisnya itu akan saling, eee, iya berkaitan. berkaitan, saling mempengaruhi, eee, ya kondisi bisnisnya adalah cermin dari kondisi owner-nya, gitu. Jadi kalau bisnisnya lagi turun, ya mungkin memang owner-nya kondisinya juga lagi turun. Berarti kalau misalkan business owner atau kita yang pemilik bisnisnya lagi sedang mengalami drop atau Ya, ngedown, nah, akan mempengaruhi, bisnis tersebut betul, pasti. mmm, Ya mungkin nggak serta-merta ya, tapi nanti bisa seiring berjalannya sering berjalan waktu. waktu gitu ya, gitu. Oke teman-teman, semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman semua. Akhir kata, saya Aulia, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.